Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nge-review singkat, review jujur untuk produk Asatron seri Legend L3001 Max ya. Yang pertama untuk masalah casan ini di spek bisa dua mode ya, mode casan biasa 5 volt dan mode casan rapid charging di 20 volt 3 ampere atau kurang lebih 60 watt. Tapi kekurangannya ketika kita coba ngecas dengan yang charger 67 watt, ini nggak support ya. Dia nggak support, lampunya masih warna merah ya. Nah, contohnya ini kita lagi ngecas, ini lampunya warna hijau. Kita pakai casan yang ini 90 watt ya. 90 watt warna hijau, tapi ketika pakai yang 67 watt ini menjadi warna merah seperti mode casan biasa yang 5 volt 2 ampere atau 3 ampere 15 watt ya. Ini bisa. Cuman casan yang 67 watt nggak ada. Kebenaran kemarin punya temen, kita contohkan saja. Kalau misalkan dia pakai mode yang biasa, contoh ini casan yang biasa, kita coba di sini ya, masuk lagi. Balik. Nah, dia warna merah, kelihatannya warna merah. Ini dia lama, bisa kurang lebih 8 jam lebih ngecasnya, 10 jaman, lumayan lama. Seharian lah ngecasnya dari 0 sampai 100. Nah, kemudian kalau untuk fast charging, dia berwarna hijau. Warna hijau, contoh kita pakai yang 90 watt. Nah, dia berubah warna hijau, kedip-kedip dulu, kemudian dia warna hijau. Nah, ini warna hijau. Nah, ini dia mode fast charging. Kurang lebih dia cepat 3 jaman, 3 jam setengahan lah, 3 jam udah penuh dari 0 sampai 100. Ngisi baterai 30 ampere, wah, luar biasa cepat ini. Kemudian kekurangannya kalau misalkan sambil dicas dan dinyalakan ya, kalau menggunakan charger biasa yang seperti ini, dia tekor baterainya. Jadi kalau misalkan kita start di 50% kemudian kita nyalakan dan dicas, dia bisa berkurang di 40 dan bakal berkurang. Artinya charger ini dia kurang support kalau sambil dinyalakan, pasti bakal tekor nanti dia dayanya. Nah, beda halnya kalau misalkan kita ngecas pakai yang 90 watt, kita mulai dari 50 nih ngecas. Jarak 5 menit, 10 menit dia naik langsung ke 60. Jadi per 5 menit kurang lebih ya, saya hitung tuh dia naik 10%. Nanti ketika di 100% dia melambat, mulai lama dia. Jadi emang ini smart charging 90 watt. Jadi dia menyesuaikan dari kemampuan BMS-nya, mungkin baterai management system di sini dia menyesuaikan. Jadi aman lah insya Allah buat baterainya gitu. Nah, itu. Kemudian untuk suaranya ini bagus, suaranya jernih. Kekurangannya vokalnya rada mundur. Bassnya enak, empuk, malah sama merek tetangga yang mahal. Enakan ini, empuk ini. Cuman kalau untuk di vokalnya ini sedikit mundur. Kalah sama adiknya yang ini, yang kecil ini, yang 502. Ini vokalnya kencang, bassnya kencang tapi lebih halus yang ini. Tapi kalau treble-nya ini lebih enak. Treble-nya enak, ini jernih, suaranya enak kalau buat didengerin di dalam rumah, nyaman ya. Enak banget treble-nya. Nah, ini pengaturan bass. Kalaupun misalkan ini bassnya nggak dinyalakan ya, dua-duanya nggak dinyalakan, gitu, dia tetap nyala. Nah, tetap ada suaranya. Cuman kalau dinyalakan, bassnya diputar di setengah atau dia lebih keluar, bassnya sama treble-nya lebih keluar. Itu kemudian masalah mic. Nah, mic-nya selera ya. Ini mic-nya lebih sedikit ngebass dibanding yang adiknya 502. Nanti jadi ini mic-nya lebih ngebass, lebih bulat mic-nya suaranya. Jadi suaranya kalau ini lebih original, lebih natural seperti suara asli kita ngomong gitu. Nah, terus ini posisi ngecasnya nih, kekurangannya ini ada di pojok. Jadi kalau kita mau nyolokin dari depan ini rada susah karena harus dibuka lebar. Mana kita lihat. Nah, ini nih, maaf. Ini ada di pojok. Jadi kalau kita mau ngecas, kita harus buka lebar, nyari-nyari ngeraba-ngeraba kalau posisi di belakang baru dapat. Nah, jadi ini yang buka lebar jadi gitu.
Beda kalau misalkan mungkin kalau di sini lebih enak buka langsung tancap, tapi ini posisi di sebelah sini. Kemudian untuk berat sini lumayan berat, 7,6 kilo, tapi ya sesuai sih karena baterainya besar. Kemudian di sini juga ada 5 speaker ya, woofer, ada mid sama ada tweeter. Mungkin kumparannya besar jadi ini yang bikin jadi ini berat. Kalau baterai sendiri 30 ampere, taksiran saya sih nggak nyampe sekilo sebenarnya, tapi ini berat banget ini. Keuntungan laginya ini posisinya enak, bisa berdiri, dipasang berdiri, ini bisa kayak gini berdiri. Ini fleksibel, bisa menyesuaikan tempat. Paling itu aja review singkatnya. Nanti untuk suaranya kita bakal tes di lapangan. Ya, kali ini kita bakal mencoba ngebandingin Legend L0502 dan L3001 Max, seberapa jauh suaranya. Yang pertama dari L3001 Max. Ya. Arelu ngomong setelo malah tanpa kirim marto. Ya, L0301 Max. Jen lali yeneli mbo enggal bali. Stasiun balapan Kutha Solo sing tadi kenangan kowe karo aku naliko ngatur Kemudian ngamuk neng stasiun balapan rasa sekarang yang L0502, maaf ngeblur suaranya, gambarnya ngeblur maaf. rak kroso netes seluh neng pipiku. Cari sayang, cari sahabat janji. Cari lu ngomong sedih. Nah, ini yang 3001 Max. Jare lu ngomong sedelo, jare sewulan ra ono. Pamitmu nalika semono ning stasiun balapan Solo. Nah, sekarang yang L0502 coba. Enak banget suaranya. Gede nggak suaranya? Jare lu ngomong sedelo, malah tanpa kirim warta. Lali apa pancen lali, yen eling mbok enggal bali. Stasiun balapan rasane koyo wong kelan. Nah, ini yang L3001 Max. Ya, mungkin cukup itu. Kesimpulan dari produk Asatron L3001, kesimpulannya dari harga yang pertama ini di 3,2 sama ongkir 3250. Ya, kurang lebih segitu, 3250 di online sama ongkir. Kesimpulannya ini sangat worth it ya di harganya yang segitu. Speknya 350 watt peaknya ya, RMS nya kurang lebih di 120 watt ya. Saya kemarin ngecek merek-merek lain di showroomnya, kemudian ngebandingin bassnya. Kalau untuk dengan merek JBL ya, Encore, suara enakan ini kayaknya. Asatron lebih enak daripada yang kalau menurut kuping saya yang awam ya. Tapi kalau untuk vokalnya JBL lebih unggul dia, lebih keluar. Kalau ini kurang, sedikit mundur, tapi untuk suara ini enak bassnya. Menggelegar tapi adem, bukan menggelegar yang kurang nyaman, tapi ini nyaman. Kemudian treble-nya, nah ini yang saya suka treble-nya.
Ini nyaring sekali, bening, nggak bikin sakit di kuping gitu. Jadi telinga kita tuh nggak sakit. Kadang ada speaker yang sakit di telinga, sedangkan ini enggak. Ini enak banget treble-nya. Kalau saya dengarkan kemarin dengan Harman Kardon tuh yang 5 jutaan, yang model seperti ini nih, seperti ini, tapi yang gede, dia gede, 180 watt. Ini mirip, cuman Harman Kardon bassnya kurang nendang. Kalau ini dia bassnya nendang, tapi treble-nya ini mendekati lah. Kalau saya bilang mendekati, dia mirip. Tapi harganya lumayan juga, di 5 jutaan. Kalau yang JBL juga sama 5 jutaan lebih, malah 6 juta. Nah, di harganya yang ini 3,2 juta di online ya, sama ongkir 3250. Saya bilang ini murah banget. Baterainya lebih gede, support fast charging, fiturnya banyak. Terus garansinya gampang. Wah, garansinya gampang ini. Saya kemarin datang ke service centernya. Ini terima garansi, walaupun kadang-kadang tidak ada tanggal, diterima sama dia. Dan untuk pergantian garansinya ini nggak di servis ya, tapi lebih diganti dalemannya, modulnya satu set diganti kemudian dipasang lagi. Jadi bukan yang sistem servis gitu, tapi langsung diganti. Jadi ini murah banget ini. Disimpan di mobil untuk sebagai subwoofer juga enak. Saya udah nyoba di mobil, suaranya enak jadi nggak usah pasang lagi subwoofer, tinggal pasang Asatron, mobil kita udah enak, udah jeduk-jeduk suaranya, keren lah pokoknya. Mungkin cukup sampai di sini video reviewnya, maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.